21 Januari 2024 akan menjadi debat Pilpres keempat. Energi dan pangan akan jadi salah satu tema dalam debat nanti. Soal pangan era Jokowi punya program Food Estate. Program ini dilakukan beberapa wilayah, salah satunya di Kalimantan Tengah. Total wilayah hingga 2024 mencapai 85.175 hektar. Dan komoditas yang dikembangkan diantaranya adalah padi, singkong, kentang, jagung, bawang merah, dan bawang putih. Sementara soal energi, untuk mempercepat transisi energi, pemerintah melakukan penambahan melalui energi baru dan terbarukan. Diperkirakan mencapai 3.600 gigawatt, baik dari energi matahari, angin, dan panas bumi. Tapi tidak semua program era Jokowi disepakati Capres di Pilpres 2024. Apa yang jadi alasan mereka? Kita akan bahas selepas informasi berikut ini. Kurang dari 1 bulan masyarakat Indonesia akan segera memilih presiden dan wakil presiden baru. 3 kali debat Pilpres telah digelar. Masing-masing Capres dan Cawapres telah mengemukakan visi mereka untuk 5 tahun ke depan. Tanggal 21 Januari 2024 akan menjadi debat Pilpres keempat dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Masalah pangan juga jadi sorotan dalam era Presiden Joko Widodo. Untuk mendukung ketahanan pangan, Jokowi siapkan 108,8 triliun rupiah dana APBN 2024. Proyek Food Estate atau lumbung pangan digencarkan di sejumlah wilayah. Antara lain Kalimantan Tengah, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Temanggung. Total pengembangan Food Estate hingga 2024 seluas 85.175 hektar. Namun proyek ini tak serta-merta diterima oleh calon presiden dalam Pilpres 2024. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menilai Food Estate tidak menguntungkan para petani. Tambah lagi Food Estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Berbeda dengan Anies, calon presiden nomor urut 2 Prabowo menilai proyek Food Estate jadi strategi utama ketahanan pangan. Salah satu strategi paling utama adalah Food Estate. Lumbung padi yang sudah digagas oleh Pak Ibnu Sutowo dari tahun 1970. Jadi, sudah hampir 50 tahun lalu. Dan ini satu-satunya jalan. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga menilai berbeda. Ganjar menyebut tidak perlu membuat food estate yang besar. Kita tidak perlu buat food estate yang gede betul. Kalau mau food estate, kita cari tempat yang memungkinkan. Maaf saja, karena kita tidak bisa merencanakan model yang begitu. Persoalan energi juga menjadi tema debat keempat. Dalam era Jokowi, Indonesia berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penambahan energi baru dan terbarukan. Diperkirakan potensi energi mencapai 3.600 gigawatt. Tim Liputan, Kompas TV. Pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa akan menjadi tema pada debat Pilpres 21 Januari nanti. Apa saja yang sudah disiapkan masing-masing tim Capres-Cawapres? Kita akan berbincang dengan tim pemenangan Amin Anies Muhaimin, Maman Imanul Haq, ada juru bicara TKN Billy Mambrasar, dan juru bicara TPN Ganjar Mahfud Michael Sianipar. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mas Michael. Selamat malam Maman, Mas Billy. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Pak Maman, saya tanya soal ketahanan pangan ini karena Amin tidak senada dengan Food Estate yang menjadi program pemerintah saat ini. Apa alasannya? Iya, pada debat kali ini isu yang akan diusung merupakan misi dari Amin nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Ya. Nomor 1 misalnya kita langsung menempatkan untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air. Ini tentu beda dengan yang ditawarkan tentang ketahanan pangan. Bahwa ketahanan pangan bagi kami itu harus pertama betul-betul ada kepentingan nasional, lalu ada kepentingan daerah, dan ada kearifan lokal yang terjaga.
sehingga tidak asal misalnya kebijakan-kebijakan nasional, misalnya zaman Soeharto dulu, ketika itu ada kebijakan menanam padi di suatu tempat yang dia tidak makan padi tapi makan sagu atau makan jagung. Begitu pula kita mengkritisi apa yang dilakukan misalnya di food estate itu, sesuatu yang seharusnya dilihat sampai sejauh mana ketahanan pangan ini dilihat dari tiga aspek itu. Jika tidak food estate, nasional, daerah. Ya, jika bukan food estate apa yang kemudian ditawarkan oleh Anies Mohaimin? Ya, kita menawarkan sebuah sistem bahwa lokalitas itu menjadi sangat penting sehingga ketahanan pangan itu akan dilihat dari kebutuhan daerah masing-masing. Lalu bagaimana kemampuan daerah-daerah itu dengan kebutuhannya masing-masing itu baru disupport secara nasional. Konkretnya apakah disediakan lahan atau disediakan fasilitas penunjang seperti misalnya pupuk atau apalagi yang jadi tawaran dari Amin? Iya, sebenarnya gini, di beberapa daerah atau kita sendiri misalnya di PTPN dan sebagainya, banyak lahan-lahan yang akan kita optimalkan. Begitu pula ketersediaan kita pun akan memfasilitasi misalnya bibit apa yang unggul, lalu pupuk yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Sehingga betul-betul masyarakat itu akan mengelola tanah-tanah tersebut secara optimal dan juga pemerintah daerah akan mensupport dan itu menjadi kebijakan nasional. Sehingga tidak seolah-olah itu kebijakan nasional tapi tidak dipahami daerah dan sangat mengganggu kearifan lokal. Itu yang menjadi kata kunci dari pasangan Amin ini. Amin tak setuju dengan food estate, bagaimana dengan Mas Billy dari TKN Prabowo Gibran, akan dilanjutkan food estate ini atau akan ditambahkan? Tentunya akan dilanjutkan. Kenapa? Karena food estate itu adalah sebuah program nasional untuk menjaga ketahanan pangan. Jadi food estate itu bukan satu proyek single project yang menjadi supply bahan makanan Indonesia, tapi dia adalah satu usaha untuk menjaga ketahanan pangan. Artinya banyak sekali program di bawah program visi misi presiden calon presiden Prabowo dan Gibran yang akan diteruskan. Nah, aku akan memberikan beberapa angka-angka ya. Dari luas panen 4 juta hektar itu akan menghasilkan 10 juta ton beras, dan kalau kita melakukan kalkulasi penambahan jumlah penduduk Indonesia itu kurang lebih 3 juta per tahun. Dan sampai 2045 itu kita butuh strategi untuk memastikan ketahanan pangan Indonesia. Dan yang perlu diingat bahwa Global Food Security Index Indonesia itu di angka 69 dari 113 negara. Ini yang menjadi concern Pak Prabowo agar ketahanan ketahanan pangan Indonesia yang diukur dari Global Food Security Index itu meningkat atau membaik dari adanya program ketahanan pangan ini. Nah, dari angka yang tadi saya sebutkan itu, pada tahun 2045 nanti itu kita akan butuh totalnya itu 39 juta ton beras ya untuk memberi makan seluruh masyarakat Indonesia. Dan kita lakukan kalkulasi dari luasan lahan yang saat ini ada untuk program food estate tersebut, itu sampai 2045 pun kita akan aman untuk memberi makan seluruh masyarakat Indonesia dengan strategi yang ada saat ini. Gitu. Baik, ada kritik soal food estate dari yang menjadi program dari pemerintah. Food estate itu dianggap tidak melindungi lahan pertanian produktif di Jawa dan juga family farming di Jawa seiring dengan alih fungsi menjadi food estate yang menjadi program pemerintah. Apa jawaban Anda soal itu? Jadi food estate ini tidak sama sekali membypass peruntukan hutan dan lahan untuk kelestarian lingkungan. Kawasan hutan untuk ketahanan pangan yang dipergunakan untuk penggunaan lahan food estate tersebut adalah di bawah KLHK, dan apabila izin tidak keluar maka tidak akan dilakukan proses penanaman tersebut. Jadi tidak ada proses tanam paksa dalam hal food estate. Semua prosesnya mengikuti administrasi perizinan yang ketat. Dan kalau izin tidak keluar tentunya tidak akan dibangun, dan izin itu tentunya sudah mempertimbangkan RT RW, sudah mempertimbangkan RT RW itu bukan rukun tetangga rukun warga ya, rencana tata ruang dan rencana wilayah, sudah melihat peruntukan biodiversity, dan mayoritas lahan-lahan yang dipergunakan untuk program food estate ini adalah lahan-lahan yang memang peruntukannya adalah hutan untuk ketahanan pangan dengan tingkat biodiversity yang paling minimal. Jadi tidak juga merusak kelestarian alam. Gitu. Baik, Mas Billy, sudah dapat poinnya. Soal Ganjar ini kan masih abu-abu soal food estate dan ketahanan pangan dalam program food estate. Setuju tapi tidak sepenuhnya. Apa kemudian yang menjadi program dari Ganjar Mahfud soal ketahanan pangan di debat nanti?
Ya, pertama kita kalau bicara food estate itu harus berdasarkan fakta dan data. Oke. Karena pendekatan Pak Ganjar dan Prof. Mahfud selama ini adalah berdasarkan data. Jadi saya rasa untuk bisa mengevaluasi food estate itu kita harus buka dulu datanya transparan. Selama ini sudah dilakukan apa, hasilnya Apa apa. temuannya? Nah, kalau kita lihat temuan contoh tahun lalu pernah ada dari BBC News investigasi yang menyatakan bahwa 17.000 hektar di Kalimantan Tengah itu gagal panen. Dan 600 hektarnya itu mangkrak. Nah, ini kan temuan-temuan yang ada gitu ya. Dan kita berharap ada transparansi dari pihak yang menyelenggarakan food estate. Dan dalam hal ini termasuk dari Pak Menhan juga, Pak Prabowo Subianto yang mendapatkan mandat untuk melakukan itu. Agar kita tahu kondisi yang sebenarnya. Oke. Tadi kan disampaikan target-target ya. Targetnya mau segini, tapi itu target. Kalau sekarang kondisinya di mana? Jadi itu pertama saya rasa sebelum kita bicara kritis terkait dengan food estate, kita harus minta dulu ada keterbukaan data. Ada transparansi supaya kita tahu kondisinya sekarang bagaimana. Oke. Nah, bicara soal solusi. Pak Ganjar selama memimpin sebagai Gubernur Jawa Tengah 10 tahun kemarin, beliau sudah berhasil mencanangkan 282 desa tahan pangan. Oke. Desa yang punya kemandirian pangan. Artinya apa? Kita ada kesadaran untuk melibatkan masyarakat. Jangan sampai pendekatan kita adalah membuat program mercusuar dari atas, tapi tidak mengindahkan kondisi di daerah, kondisi di lapangan. Nah, ini adalah pendekatan yang kita lakukan. Nah, misalkan kita bicara persiapan debat menuju ke debat keempat, apa sih yang Pak Ganjar dan Prof. Mahfud lakukan sekarang? Keliling Indonesia. Nah, tapi Keliling Indonesia konkretnya untuk kita- apa? Karena ya. kan tadi dari masing-masing tim sukses sudah punya konkretnya untuk ketahanan pangan dan yang meneruskan food estate, ada yang mengganti food estate dengan sistem yang lebih lokal untuk Timnas Amin. Kalau TPN Ganjar Mahfud? Ya, nah itu dia. Jadi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud ini keliling Indonesia apa? Untuk mendengarkan langsung keluh kesah petani apa, keluh kesah nelayan apa. Pendekatan yang kita akan lakukan adalah regulasi. Bahwa selama ini praktek-praktek di industri pertanian mungkin ada banyak tengkulak. Oke. Yang kemudian banyak sekali kehilangan pangan kita itu bukan karena mungkin permainan, tapi ada inefisiensi juga di sana gitu. Atau mungkin ada pihak-pihak juga, ada oknum-oknum juga. Nah itu yang kita harus dengar langsung dari bawah supaya kita bisa selesaikan secara sistemik. Nah, dan itu kenapa Pak Ganjar tadi saya kasih contoh terkait dengan desa yang mandiri pangan, itu juga bukti bahwa kita perlu melibatkan, jangan hanya membebankan 1-2 daerah saja, tapi semua seluruh Indonesia perlu bisa memahami peran mereka di dalam membangun ketahanan pangan nasional seperti apa. Kalau di pedesaan pasti ada programnya kemampuan. akan seperti apa Kalau yang di dilakukan? perkotaan juga pasti ada urban farming. Jadi program yang kita akan tekankan adalah kita tentu harus bisa diversifikasi pangan, itu pasti. Saya rasa semua calon juga akan setuju. Tapi yang kedua kita harus tahu kemampuan dari masing-masing wilayah. Seperti apa, kita harus tingkatkan kesadaran untuk membangun ketahanan pangan. Bahwa ketahanan pangan di Indonesia itu bergantung dari semua daerah. Bukan cuma 1-2 sentra saja. Kalaupun kita akan lanjutkan, setelah kita evaluasi nanti ya, hasil dari data yang dibuka transparan yang kita masih tunggu. Semoga besok bisa ada pihak yang menjelaskan Jadi- data tersebut. Food estate nanti akan diteruskan atau dihentikan kalau dari Ganjar Mahfud? Kalau food estate kita akan tunggu. Kita akan lihat dulu kondisinya ya, kondisi Oke. sekarang ini bagaimana. Karena kalau kita mau melanjutkan sekarang ya, yang kita tahu sekarang kan Menteri Pertanian yang baru dilantik ini juga buru-buru mengubar supaya food estate ini ada hasil. Oke. Nah, jadi kita harus lihat dulu kondisinya. Oke, Jadi kita baik. tidak bisa memutuskan langsung melanjutkan atau enggak sebelum kita mengetahui realita yang ada sekarang bagaimana. Begitu. Boleh saya menyampaikan data menarik nih buat Bro Michael ya. Singkat saja ya, Mas Billy, Beliau sebelum kita beliau melanjutkan menyampaikan bahwa Pak Ganjar akan kemudian menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan nasional. Padahal nih ya, di sebuah acara yang dilakukan oleh Indef di tahun 2023 kemarin, Jawa Tengah yang adalah lumbung, yang katanya adalah lumbung ketahanan pangan Indonesia aja, itu mengalami defisit beras sepanjang 6 bulan di tahun 2022. Ini data. Kalau kita bicara data, contoh dari data ya. Tetapi pun kita nggak bisa bilang bahwa kemudian Pak Ganjar gagal sebagai pemimpin hanya karena melihat periode 6 bulan Yang ingin Anda tersebut sampaikan? saja. Iya begitu. Yang ingin Anda sampaikan? Nah untuk data ya pertama adalah, jadi kalau bicara data tadi data tersebut argumen saya sebagai pembuka. Tetapi untuk dari sisi food estate sendiri yang secara nasional itu butuh proses dari mulai pembukaan lahan, penyiapan, pengkondisian lahan, penanaman hingga sampai panen, itu prosesnya lama, bukan setahun, bukan 2 tahun, lebih dari 3 tahun. Secara holistik. Betul. Dan ada data terakhir di salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah, di 11.000 hektar lahan yang ditanamin oleh beberapa tanaman pangan itu mengalami keberhasilan, bisa langsung dicek datanya. Jadi ada juga daerah-daerah yang berhasil yang datanya bisa kami buka secara detail. Tentunya. Mas Billy, silakan dijawab, Mas Michael. Ya, saya rasa sekarang banyak hal-hal yang belum diketahui oleh publik terkait dengan data-data tersebut. Makanya kita minta dibuka aja semuanya gitu, supaya fair. Supaya clear kondisi sebenarnya food estate bagaimana supaya tidak menjadi polemik. Nah, mungkin menanggapi kondisi di Jawa Tengah, saya rasa kita juga punya data-data yang menunjukkan produksi beras juga di Jawa Tengah cukup signifikan. Tapi ada satu permasalahan yang cukup sistemik di seluruh Indonesia, itu masalah pupuk. Dan sebelumnya pernah diangkat. Bahkan di debat pertama yang tidak membahas soal isu ini juga sepertinya akan ramai nih soal pupuk Nah, nanti ya debat. Nah, ini yang sejujurnya kami akan nantikan supaya ada perdebatan karena ini konkret.
Oke. Karena setiap kali kami keliling ketemu sama petani, ada permasalahan pupuk yang harus kita selesaikan. Nah, kita akan bicara lagi satu tidak menit, hanya satu menit, ketahanan Mbak. pangan. Tahan dulu Mas Billy. Sebenarnya saya ingin melakukan klarifikasi juga bahwa program Oke. selama ini Ya. tolong dibukakan data berapa banyak anggaran yang telah keluar ke Kementerian Pertahanan untuk program ketahanan pangan ini karena Oke. areanya Baik. adalah di bawah Kementerian Pertanian. Baik, Mas Gitu. Billy. Jadi anggarannya lari ke Kementerian Pertanian, bisa dicek. Ini nanti akan menjadi Terima kasih. bahan dalam perdebatan di Cawapres pada 21 Januari nanti. Iya, Kita soal udah berdebat bicara duluan. ketahanan energi. Ini juga menjadi topik di debat 21 Januari nanti. Apa yang akan dibawa oleh Ganjar Mahfud soal Ya. ketahanan energi? Dalam visi misi kami punya komitmen untuk memastikan kita mengikuti apa yang sudah disepakati di kesepakatan Paris dan juga kemarin di Kairo. Jadi ada banyak hal yang kita harus sesuaikan. Ada phasing out dari industri-industri yang mengeluarkan banyak sekali emisi karbon, termasuk pembangkit listrik yang menggunakan fossil fuel. Jadi kita harus mengembalikan arah bahwa ya kita harus ke industri masa depan. Kita harus ke sumber energi masa depan. Energi baru, energi terbarukan. Jadi itu adalah pendekatan yang kita akan lakukan. Konkretnya? Nah, konkretnya adalah kita harus bikin regulasi. Nah, ini kenapa keuntungan dan mungkin keunggulannya yang akan kita lihat nanti di debat keempat adalah pendekatan Prof. Mahfud adalah bicara regulasi. Beliau mungkin bukan seorang ahli energi, Oke. mungkin bukan seorang ahli pangan. Tapi kacamata kita melihat semua permasalahan di Indonesia ini adalah regulasi yang kuat, regulasi yang jelas. Sistem insentif, disinsentif apa yang harus kita berikan kepada swasta, kepada masyarakat, kepada publik untuk bisa mengikuti sehingga target-target kita tercapai. Payung hukumnya Jadi dulu ya. payung hukumnya. Jadi kita bicara energi terbarukan ini harus ada transisi yang diperkuat dengan regulasi yang tepat. Oke, payung hukum dulu yang menjadi Betul. bahasan. Nanti Ya. implementasinya nanti begitu berarti ya, menyusul dari regulasi. Pak Maman, jadi apa yang menjadi program Amin soal ketahanan energi? Ya, tentu kita ingin melaksanakan atau mengoptimalkan program Indonesia menuju energi baru terbarukan melalui diversifikasi tentang energi termasuk bioenergi, panas bumi, air terjun, lalu juga angin, hidrogen, tenaga surya. Tapi dengan dukungan, saya setuju tadi dari Ganjar, dukungan regulasi pemerintah yang kuat dan dukungan dari sisi pembiayaan serta pemetaan potensi. Sehingga kita pun ingin memaksimalkan apa yang disebut dengan transfer teknologi. Ini penting bagi kita karena kita perlu melihat bahwa potensi energi di Indonesia itu melimpah, tetapi karena regulasi, pembiayaan yang kadang-kadang banyak dikorupsi, termasuk juga banyak sekali celah di mana mafia lebih banyak bergerak sehingga ketika sampai ke masyarakat sangat mahal, itu pun menjadi problem. Sehingga Amin punya kebijakan bagaimana energi ini menjadi poin kita dimulai dari regulasi, lalu juga menutup celah seketat-ketatnya sehingga kita bisa menemukan energi yang melimpah bahkan bisa diekspor, tetapi kebutuhan dalam negeri menjadi prioritas bagi kita terutama untuk energi baru terbarukan. Oke, soal program energi baru terbarukan dari pemerintah, bagaimana Timnas Amin? Kita singkat saja sebelum saya ke Mas Billy. Pak Maman? Iya, kita melihat bahwa sungguhnya beberapa program memang harus terus bisa kita lanjutkan. Tetapi beberapa kekurangan karena perubahan itu bukan hanya sekedar melanjutkan, tetapi ada yang lebih penting, sesuatu yang tidak sinkron, sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang banyak dikorups dan lain sebagainya, itu harus dihentikan. Sehingga tata kelola importasi energi terutama migas untuk menekan ruang gerak para spekulan sehingga memberikan harga terbaik bagi rakyat itu yang akan kami susun sehingga tidak boleh lagi ada harga yang mahal yang diterima oleh masyarakat. Mas Billy, program energi baru terbarukan akan diteruskan jika Prabowo terpilih nanti menjadi bahan di debat Cawapres 21 Januari? Pertama adalah bahwa ketahanan energi nasional akan menjadi tujuan daripada pemerintahan Prabowo Gibran. Ketahanan itu adalah memastikan agar tidak ada satupun masyarakat Indonesia yang akan kekurangan sumber energi, bukan hanya untuk konsumsi rumah tangga, tetapi juga untuk konsumsi besar seperti industri. Nah, ada irisan antara energi dan lingkungan di sini, di mana penyediaan dan penggunaan energi itu tidak boleh merusak lingkungan sama sekali. Oleh sebab itu yang perlu kita ingat, Indonesia telah melakukan ratifikasi Paris Agreement dengan target ingin mengurangi 32% emisi karbon. Dan kita tahu bahwa sebenarnya emisi karbon itu yang dikontribusikan oleh energi itu hanya 3%. Limbah sekitar 5%, paling banyak itu adalah di sektor alih fungsi hutan dan kegiatan-kegiatan pertanian. Nah, ini yang ingin dijaga oleh pemerintahan Prabowo dan Gibran adalah bagaimana masyarakat Indonesia tidak kekurangan energi, tetapi juga penyediaan energi itu tidak merusak lingkungan. Dan energi mix yang saat ini sudah kita susun, apa itu energi mix? Energi mix adalah komposisi perpaduan suplai energi
yang akan mencukupi kebutuhan Indonesia. Baik. Itu telah disusun sedemikian rupa menuju 2045 dengan komposisi sumber-sumber energi baru dan terbarukan. Dengan sumber energi fosil itu, sumber energi fosil menurun secara bertahap dan sumber energi baru dan terbarukan itu naik. Baik. Dan kita juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh kedua jubir dari tim Pak Ganjar maupun tim Pak Anies malam ini, bahwa kemudian penguatan regulasi dan implementasinya itu akan menjadi Baik. tolak ukur dari pelaksanaan hal Baik. tersebut. Dari perbincangan ini sebenarnya kita bisa mendapatkan kisi-kisi apa nanti akan disampaikan oleh masing-masing cawapres dalam debat keempat Pilpres 2024 soal pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Kita akan melihat bagaimana program-program yang akan dipaparkan oleh masing-masing cawapres yang akan dinilai publik dan mana yang paling realistis. Terima kasih kepada Pak Maman Imanul Haq, tim pemenangan Anies Muhaimin, Mas Billy Mambrasar, jubir TKN Prabowo Gibran, dan Mas Michael Sianipar, jubir TPN Ganjar Mahfud sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini.